Halo sahabat liputan6.com, saya Rainer Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Cara paling mudah untuk mengajarkan anak untuk menjadi pengusaha adalah melibatkan dia dalam bisnis kita. Kalau kita bukan seorang pengusaha, kita bisa memberikan cara pandang sebagai pengusaha. Saya terlahir di keluarga yang bukan pengusaha. Saya belum punya anak, tapi saya dididik sebagai seorang anak dari seorang ayah yang profesional, bukan seorang pengusaha. Tapi kenapa saya menjadi pengusaha? Kenapa ada darah pengusaha? Karena seorang ayah yang baik adalah ayah yang selalu mengajak ngobrol anaknya. Cara saya dididik bukan dikasih tahu, lu harus begini, lu harus begitu, ini salah, itu benar. Nggak. Cara dia mendidik saya adalah untuk ngajak ngobrol. Jadi kalau dia habis ketemu klien, dia profesional, bukan pengusaha sekali lagi. Dia selalu ajak saya, oh papa habis ketemu nih, papa tadi habis ngobrol-ngobrol, begini, begitu, begini, gila papa ketemu loh, ada bos, dia nih ya, kalau gaji karyawan segini, nanti ya penghasilan karyawannya nih, ini salah satu direkturnya, income-nya 2 miliar setahun, misalkan seperti itu. Jadi anak ini udah mulai terlatih bagaimana dia hidup sebagai pengusaha, bagaimana dia hidup sebagai pegawai. Lalu bagaimana kita mengajarkan si anak? Kita mengajarkan moral bahwa setiap manusia ini harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan berarti kita sendirian, kita makhluk yang interdependen, kita saling membutuhkan, nggak bisa sendiri. Tapi kita nggak bisa jadi orang yang selalu minta. Banyak orang yang dididik untuk menjadi pekerja. Pada saat anak ini kehilangan akal karena dia tidak pernah mendapatkan pekerjaan atau dia selalu gagal dalam pekerjaannya, dan dia bingung, gue mesti kerja kemana? Gue mesti apa? Gue selalu ditolak. Akan ada momen di mana dalam kehidupan kita harus menjadi pengusaha. Akan ada momen dalam kehidupan kita di mana kita harus bekerja. Saya pun dari orang kerja, saya pernah bangkrut, lalu saya kerja lagi pada saat bisnis saya dulu berantakan. Jadi saya pernah mengalami fase kerja 2 kali. Nah, bagaimana kita mendidik si anak ini harus tahu konsekuensi jadi pekerja, konsekuensi jadi pengusaha. Papa saya selalu bilang, yang namanya jadi pekerja tidak ada resiko bangkrut, tapi ada resiko dipecat. Yang namanya jadi pengusaha nggak ada resiko dipecat, tapi ada resiko bangkrut. Dua-duanya memiliki resiko. Yang satu bukan duitnya sendiri, yang satu pakai duitnya sendiri. Sehingga pada saat kita menjadi pengusaha, saya cuma mikir begini, ini dulu saya. Dan ini saya didik sebagai seorang anak dari keluarga yang bukan dari keluarga yang bukan pengusaha. Papa saya selalu bilang, gajinya si A gede, gajinya si B gede. Jadi CEO besar, jadi director gajinya besar. 75 juta per bulan, 50 juta per bulan. Bonusnya seorang CEO bisa 2 miliar per tahun. Saya cuma mikir satu hal. Kalau ada bos, bisa ngasih gaji 2 miliar setahun. Kalau ada bos, bisa ngasih gaji 75 juta per bulan. Saya nggak mau jadi pegawainya, saya mau jadi bosnya. Kalau dia bisa ngasih orang jebret 2 miliar per tahun, duit dia berapa sebagai seorang bos? Itu yang saya mau cari tahu. CEO punya standar, bonus punya standar, dividen punya standar, pembagian hasil punya standar. Income-nya bos nggak ada standar. Saya dididik seperti ini. Sehingga ayah saya selalu bilang, yang namanya kebutuhan kita nggak akan bisa tercukupi dari sekedar gaji bulanan. So, kita harus pinter-pinter mencari penghasilan tambahan, yang penghasilan itu nanti menjadi primary income kita, dan kita di situ menjadi seorang pengusaha.